untuk mendengarkan podcast ini. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti panggilannya untuk memisahkan diri dari dunia. Ketika Israel menjadi bangsa yang baru, yaitu keturunan Yakub yang masih tinggal di Mesir, Allah mau menjadikan mereka bangsa yang besar, sebab dari bangsa itu akan dilahirkan Mesias atau Juru Selamat. Mereka tidak boleh tinggal di Mesir. Mereka harus keluar dari Mesir dan menduduki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, untuk ditempati oleh keturunannya secara darah daging. Jadi saudara kalau membaca Alkitab harus melihat dua tanah. Yang satu negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani pasal 11 ayat 8, 9. Ini maksudnya Kanaan surgawi yang dari jauh Abraham melambai-lambai. Ini tanah perjanjian untuk Abraham dan keturunannya secara rohani, yaitu orang percaya kita. Yang kedua, ini tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham untuk keturunannya. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 11 ya, ayat 8, 9, 10 dikatakan Abraham tinggal di tanah atau di negeri asing bersama dengan Ishak dan Yakub yang menerima janji yang satu itu. Janji yang satu itu Kanaan surgawi. Sedangkan tanah di mana mereka merasa sebagai orang asing itu tanah Kanaan, yang nantinya suatu hari bangsa Israel akan menetap. Dan itu akan menjadi tanda bahwa memang Mesias atau Juru Selamat datang dari bangsa Yahudi. Itulah sebabnya dua ciri yang tidak bisa dibantah. Bangsa Israel walaupun diaspora tercerai-berai ke seluruh dunia selama ribuan tahun, mereka tetap eksis dan masih bisa datang kembali ke tanah leluhurnya. Sementara bangsa-bangsa kuno di sekitar itu, saudara, punah saudaraku. Tetapi bangsa Israel yang tercerai-berai di negeri asing pun mereka juga mengalami persekusi yang hebat, tetap eksis. Ciri yang kedua, di negeri yang Allah janjikan tidak pernah ada bangsa lain yang pernah membangun negara di situ, tidak pernah. Kalau kelompok Makabius sementara waktu pernah membangun di abad 1, sekitar abad 1, itu pun hanya sementara, dan mereka juga orang Yahudi. Jadi tidak pernah ada bangsa lain yang pernah membangun negeri atau negara atau kerajaan di tanah itu sampai hari ini, kecuali bangsa Israel. Dan sesuai firman Tuhan bahwa Allah akan menghimpun mereka dari segala suku bangsa dan mengembalikan, dan hari ini terwujud. Ini membuktikan bahwa Allah yang benar itu Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak anak dari Abraham, dan Yakub yaitu Allah Israel. Nah, bangsa baru yang dilahirkan di Mesir harus keluar dari Mesir untuk menempati negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Tetapi perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati padang gurun, dan banyak yang tewas
di dalam perjalanan di padang gurun tersebut, saudaraku. Di dalam 1 Korintus pasal 10, Alkitab mengatakan Israel sebagai suatu peringatan. Jelas sekali. 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kalau tidak ada kemungkinan orang-orang percaya gugur, tidak perlu dan tidak akan pernah ada ayat ini. Tidak perlu dan tidak pernah ada peringatan ini. Ada peringatan, hati-hati kamu. Seperti bangsa Israel ditewaskan di padang gurun, kamu juga bisa tewas. 1 Korintus 10 ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka telah perbuat. Yang telah mereka perbuat, dan seterusnya. Nah, banyak orang Kristen merasa bahwa kalau sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah selamat dan aman saja. Apalagi kalau sudah yakin dirinya telah ditentukan untuk selamat. Pengertian dari ajaran ini membuat hari ini masyarakat Eropa mati rohani. Kekristenan bangkrut, saudaraku. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Nah, saya akan tunjukkan, saudaraku, satu ilustrasi, saudaraku, ya. Kalau salib membebaskan kita, salib membebaskan kita, itu tidak berarti langsung kita pasti menjadi orang yang masuk surga. Yesus berkata, aku pintu, berarti harus masuk pintu itu. Setelah kita menjadi Kristen harus dimuridkan. Harus dimuridkan. Untuk apa pemuridan ini? Pemuridan ini sebagai proses untuk menuju kesempurnaan. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sama dengan rancangan semula. Ini tidak otomatis, saudaraku. Ada proses yang harus dijalani orang percaya. Makanya ada pemuridan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Maka ada proses metamorfose, transformasi, pembaharuan. Roma 12 ayat 2. Ada proses menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 10 sampai 14. Nah, banyak orang Kristen berhenti sampai di sini. Merasa sudah menjadi orang yang diselamatkan. Padahal selamat itu artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Diselamatkan artinya dikembalikan. Diselamatkan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Keselamatan adalah proses pergumulan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula, saudaraku. Ini memang anugerah,
Tanpa anugerah ini tidak ada pembenaran, justificatio, pembenaran. Orang yang dibenarkan itu tidak otomatis benar-benar berkeadaan benar. Dianggap benar, diterima oleh Allah Bapa, apapun keadaannya, diterima. Itulah sebabnya Bapa kemudian memberikan Roh Kudus sebagai meterai, dan orang percaya masuk perlombaan yang diwajibkan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, ayat 9 dan 10 Ibrani pasal 12 menulis agar kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saudaraku, jadi proses ini harus berlangsung. Harus berlangsung. Nah, banyak orang Kristen berhenti di sini. Kita keluar dari penjara iblis, karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, manusia akan terkungkung di dalam kungkungan, di mana manusia tidak memiliki peluang sama sekali untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Nah, keadaan itu digambarkan oleh Martin Luther sebagai non posse non picare. Keadaan di mana manusia ya berkecenderungan meleset, tidak bisa mencapai kekudusan dan kesucian Allah, tidak bisa. Tetapi manusia masih bisa berbuat baik dalam ukuran relatif menuruti hukum, tapi tidak bisa mencapai kesempurnaan serupa dengan Yesus atau dikembalikan ke rancangan semula. Nah, kalau orang merasa sudah dibenarkan, ya sudah dianggap benar, berhenti di sini. Ini keluar dari penjara iblis, karena iblis, penjara itu dibuka oleh anugerah salib atau karya salib. Orang yang ditebus harus keluar dan jalan terus masuk penjara Tuhan. Ya. Sampai pada level hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Keluar. Tetapi kalau masih tetap dengan keadaan yang tidak diubahkan, ini berarti dia memperhamba lagi terhadap dosa. Di dalam Galatia dikatakan jangan hidup lagi dalam perhambaan. Galatia pasal 5. Jangan hidup lagi di dalam perhambaan. Saudara pasti tahu, kalau jujur mengaku betapa banyak kecenderungan-kecenderungan dosa di dalam diri kita ini, saudaraku. Ada kodrat dosa di sini. Ya. Keselamatan itu sebuah proses perubahan dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Ini sebuah perjuangan. Jadi tidak heran kalau Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk jalan sempit. Jadi bukan sesuatu yang otomatis, harus ada perjuangan. Banyak orang berusaha tetapi tidak masuk. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Yang berjuang. Berjuanglah. Maka Alkitab mengatakan juga, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan, katergezeste. Finish it, selesaikan. Allah akan memberikan energi, energeo, ya. Kata kerjakan yang pertama dengan kata mengerjakan yang kedua itu beda. Jangan saudara berkata, ya Allah juga yang mengerjakan.
Allah memberikan energi, tapi manusianya harus memberi respon dalam perjuangan yang berat. Dan untuk ini seseorang harus mempertaruhkan bukan sebagian hidupnya, seluruh hidupnya. Kalau hanya sebagian mesin ini, ya, mesin ini tidak berproses. Itulah sebabnya, saudaraku, di Lukas 14 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Nah, inilah yang saya sebut sebagai meninggalkan dunia, saudara. Tidak boleh lagi kita tertarik dengan dunia. Tidak boleh lagi atau tidak bisa lagi kita hidup wajar seperti manusia lain yang tidak dipanggil menjadi umat pilihan. Jadi memang percaya kepada Tuhan Yesus itu ditebus. Seperti Israel ditebus oleh Elohim Yahweh, dibawa keluar, ya. Aku Tuhan Allahmu, ya, yang membebaskan kamu dari perbudakan Mesir atau perbudakan di Mesir. Setelah itu jangan ada padamu Allah lain dan seterusnya. Ini harus dipenuhi, kalau tidak kamu menolak jadi umatku. Ini sejajar dengan Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, karena Allah berkemurahan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Hidupmu harus berubah. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Nah, kalau kita menjadi Kristen dan tidak hidup dengan suasana baru, suasana hidup umat kerajaan Allah, tidak akan masuk kerajaan Allah. Jadi tidak heran kalau dikatakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, banyak orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Atau kalau ditanya hari ini, saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Tidak jawab, tidak bisa jawab. Ya samalah seperti saya, walaupun saya seorang rohaniwan dulu, kalau ditanya juga saya bingung jawabnya. Nggak boleh, harus yakin kita melakukan kehendak Bapa. Harus yakin. Artinya jika kita ada salah, ya kita minta ampun dan membereskan kesalahan itu, apapun bentuk kesalahan tersebut, sehingga kita selalu berkeadaan, ya, berkenan di hadapan Allah. Ya memang proses untuk sampai titik di mana kita benar-benar merasa berkenan ini tidak mudah. Walaupun sudah merasa berkenan pun selalu membuka, selalu berpikir, ya, ada kemungkinan kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kalau saudara bertumbuh dewasa, saudara tidak akan berkata lagi, ampunilah Tuhan atas dosa yang tidak kusadari. Ya, semua dosa harus disadari. Kalau di perjanjian lama ada kalimat doa seperti itu, ya berbeda dengan umat perjanjian baru yang telah menerima Roh Kudus. Allah tidak mungkin tidak memberitahu kesalahan kita atau cacat karakter kita, saudara. Proses ini harganya segenap hidup. Orang yang tidak berani menyerahkan segenap hidup, tidak berani meninggalkan dunia, tidak akan pernah sampai ke sini. Nggak akan pernah. Tidak akan pernah sampai ke sini. Nggak akan pernah sampai. Selama ini, saudara, kekristenan yang dikenali banyak orang itu kekristenan murahan. Dan itu bukan barang asli. Yang asli itu ini. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Itu Kristen yang asli. Yang harganya itu segenap hidup. Itu barang asli, saudara. Barang asli. Kalau barang palsu memang murah, ya, murah.
Jadi kekristenan yang mengalami devaluasi itu Kristen devaluatif, merosot nilainya seperti nilai rupiah terhadap dolar. Kasihan, bukan Injil yang benar. Nah, saudara melihat bagaimana di gereja, di persekutuan doa, ya, yang dihembuskan hanya karunia, anugerah, ya, pujian-pujiannya juga isinya hanya anugerah, karunia, Allah itu baik, Allah menyelamatkan, Allah membenarkan. Satu sisi benar, tetapi itu tidak lengkap, harus ada follow up, tindak lanjut dari hidup kekristenan tersebut. Nah, banyak orang terkubur di situ, terkubur di sini. Dia harus jalan terus. Jadi kalau Alkitab mengatakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, yang dikatakan oleh Filipi, ya saudaraku sekalian, pasal 3, ya, dari ayat 17, 18, 19 sampai 20. Ya, orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru itu artinya musuh salib Kristus. Percaya Yesus tapi tidak menyalibkan daging, itu jadi musuh nanti. Percaya salib Yesus, amin. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya. Tapi setelah itu dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Kalau seseorang tidak menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, dia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, milik siapa, saudara? Milik siapa? Miliknya sendiri. Kalau miliknya sendiri, ya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tidak akan menjadi anak-anak Allah yang masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya, itu proses yang sangat berat. Sangat berat. Jangan berpikir mencari uang lebih sukar dari menyalibkan daging. Menyalibkan daging itu proses yang berat. Menyalibkan setiap kata yang tidak patut kita ucapkan. Menyalibkan setiap keindahan yang kita ingin dengan mata, atau keinginan yang kita memuaskan dengan daging. Oh, itu bukan pekerjaan mudah. Kalau kita tidak menyalibkan daging, kita tidak pernah memiliki salib itu. Salib itu kita yakini, tapi juga kita pikul. Salib Yesus kita yakini, salib kita pikul, dan kita juga disalibkan. Saudara tahu, hukuman salib itu harus sampai membuat orang itu mati. Makanya seorang sejarawan yang bernama Cicero mengatakan bahwa hukuman salib itu hukuman yang paling ngeri, paling bengis. Sebab kalau disalib tidak mati, dihancurkan kakinya, diremukkan sampai dia mati. Kita itu harus sampai mati, kedagingan kita mati. Manusia duniawi kita harus sampai mati. Kalau tidak mati, itu setengah mati namanya. Kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Lama mengenai korban bakaran, itu binatang yang menjadi korban bakaran itu dipotong-potong, mati. Tidak setengah mati, dibakar, baunya harum, dan itu menjadi simbol dari persembahan hidup kita. Jadi kalau mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan, waduh, itu benar-benar menjadi seorang yang menyukakan hati Allah. Ketika kita percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak kesayangan, disayang oleh Allah. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Oh iya,
tetapi belum menjadi anak kesukaan. Kalau menjadi anak kesukaan itu sempurna, serupa dengan Yesus, menjadi orang-orang yang sesuai rancangan semula, saudaraku. Nah, pertanyaannya kepada saudara, sudah jadi tidak rancangan semula? Sudah jadi anak kesukaan Allah enggak? Itu masalahnya. Nah, banyak orang hanyut dengan dunia ini, tidak pernah puas dengan jumlah harta yang dia miliki, tidak puas dengan tempat wisata yang dia kunjungi, tidak puas dengan barang-barang milik yang ada padanya, mau lebih banyak. Begitu, banyak dan banyak lagi, more and more, terus mau lebih banyak lagi. Nanti akan tewas ini, tidak akan sampai langit baru bumi baru masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tolong deh kita sadar, saudaraku, ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita melihat dan mengalami dan menghadapi COVID-19 dengan segala dampaknya, ada pesan Tuhan di situ. Apa sih yang kamu harapkan lagi dari dunia? Kalau sudah merajalela wabah seperti ini, orang paling kaya pun tidak bisa keluar rumah. Dia tidak bisa bersentuhan dengan pembantu rumah tangga atau pegawai atau drivernya. Dan semua itu bisa terpapar COVID-19. Bisa apa? Apalagi kalau sudah sepuh, sudah tua. Kalau sudah terpapar, lebih mudah mengalami kematian. Ini dunia, saudara. Belum lagi kalau ada bencana alam, perang, huru-hara. Apa yang kita pertahankan dari dunia ini? Ayo kita sadar, saudara. Kita sadar, ya. Kita sadar, saudara. Jangan lagi hidup seperti kemarin. Hidup dalam kewajaran anak dunia. Masa saudara harus menunggu meninggal dunia, lihat kekekalan baru menyesal? Kenapa saya tidak bertobat sungguh-sungguh dulu? Kenapa aku tidak meninggalkan dunia sejak dulu? Penyesalan yang tidak ada artinya. Kalau menyesal ya hari ini. Nah, ini penting ya para pembicara-pembicara di mimbar, hamba-hamba Tuhan, ya. Penting untuk diketahui, kita mesti hentar jemaat kita terus ke sini. Makanya ya saudara, ini beratnya pekerjaan pendeta, ya. Beratnya bukan sekolah atau studi di seminari atau sekolah tinggi teologi. Itu tidak berat, sama sekali tidak berat. Apalagi kalau kita studi dapat beasiswa, itu jadi kenyamanan. Beratnya adalah ketika kita mengajarkan kebenaran yang murni dan harus jadi modelnya. Model orang yang telah dipisahkan dari dunia itu macam apa? Harus ada. Dulu kita mana peduli itu, yang penting kita pintar khotbah saja. Bisa berargumentasi tentang pokok-pokok ajaran Alkitab. Dan itu sudah dianggap standar. Sekarang saudara harus menemukan dan mengenakan model hidup manusia yang memisahkan atau dipisahkan dari dunia itu macam apa. Dan saudaralah modelnya, para pemberita firman ini, yang kemudian nanti harus dikenakan oleh setiap orang Kristen, supaya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua menjadi model untuk dilihat anak-anak. Kalau kamu ingin anak-anakmu masuk surga, kecuali kalau saudaranya ingin lihat anak sukses, studinya bagus, dapat pekerjaan, punya pasangan hidup yang sesuai selera orang tua, memiliki fasilitas hidup. Aduh saudara, itu martabat anak dunia. Kalau hanya itu kepuasanmu, ya saudara mungkin tidak perlu berjuang menjadi model dari anak Allah yang dipisahkan dari dunia. Ingat, kalau saudara tidak dipisahkan dari dunia hari ini, Anda tidak akan pernah masuk kerajaan Allah.
Karena tidak boleh ada unsur kekafiran di dalam kerajaan Allah itu. Ini di dalam diri kita ini ada unsur-unsur kekafiran. Peta dunia sudah melekat di sini karena kita melihat, kita mengingini, kita mendengar, kita mengingini. Belum lagi nafsu-nafsu yang sudah melekat di dalam diri ini. Harus dibuang. Nah, kalau bangsa Israel mengalami perjalanan dari Mesir ke Kanaan, kita mengalami perjalanan perjuangan untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan hidup yang baru. Jangan hanya membuat orang merasa sudah selamat lalu mengadakan kebaktian di gereja, mengucap syukur atas kasih, anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan hanya sampai di situ, dan rata-rata orang sampai di situ. Dan lebih rusak lagi hari ini ketika salib menjadi komoditas untuk memberikan kontribusi, untuk bisa memberi bantuan penyelesaian masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini bicaranya hanya berkat lagi, berkat jasmani lagi, Allah ajaib, luar biasa, mujizat masih ada. Terkubur dalam kebodohan di sini, saudara. Kasihan. Dan memang jemaat yang sedang mengalami berbagai masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, dan berbagai masalah yang lain, masalah sakit penyakit, mencari model-model Injil begitu. Padahal Injil itu kabar baik menurut versi Allah, bukan Injil itu kabar baik menurut versi yang dibuat manusia. Baiknya itu kita bisa dibawa kepada kesempurnaan serupa dengan Yesus, dikembalikan ke rancangan semula. Itu baiknya. Entah saudara ekonominya baik atau tidak baik, itu bukan masalah. Sakit atau sehat itu tidak masalah. Tentu kita harus memiliki tubuh yang sehat, saudara. Dengan tubuh yang sehat kita bisa meniti hari hidup kita, bisa memenuhi tanggung jawab kita, bisa belajar kebenaran firman, mengalami proses pendewasaan yang tidak terhambat. Tidak sakit artinya sehat, ekonomi baik, dan lain-lain. Keadaan positif itu bukan tujuan, itu hanya sarana. Keadaan baik yang tidak dijadikan sarana untuk bertumbuh, itu jadi berhala yang mematikan. Keadaan baik, sehat, ekonomi baik, punya posisi yang baik dalam pekerjaan, everything running well, kalau tidak menjadi sarana untuk mencapai kesempurnaan, akan menjadi pelabuhan hidup yang membinasakan. Akhirnya ekstrimnya lebih baik tidak berkeadaan baik secara harafiah daripada baik secara harafiah, terkubur di situ, mati di situ, saudaraku. Mengerikan, saudara. Nah, sekarang maksud saya sekarang ini banyak model pelayanan yang tendensinya arahnya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani dan penyelesaian masalah-masalah jasmani. Tekanan yang meleset, kelihatannya itu sangat kontekstual dengan kebutuhan, ya. Tapi itu penyesatan, saudaraku. Ya. Orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini tidak mengharapkan lagi kebahagiaan dari dunia. Ya. Nah, ini sulit sekali dimengerti dan diterima oleh orang-orang Kristen yang mau nyaman hidup. Bahkan gereja dibangun, kebaktian diadakan dengan tujuan yang tidak jelas. Ya, supaya orang kebaktian, Pak. Lalu untuk apa kalau kebaktian? Supaya diberkati Tuhan, Pak. Berkat apa yang dibutuhkan? Pelayanan yang kita lakukan itu arahnya ke sini, orientasinya ke sini. Maka pelayan-pelayannya, aktivis-aktivisnya harus jadi model manusia yang mengalami proses dimuridkan, pembaharuan, ya, menanggalkan manusia lama, ya. Model dari seorang yang dipisahkan dari dunia. Kalau gereja tidak berbicara mengenai hal ini, pastikan
pastikan dia memarkir jemaat di dunia. Ada lagi gereja yang hanya membicarakan doktrin, seakan-akan doktrin yang memuaskan rasio itu menjawab kebutuhan. Doktrin itu penting sekali, saudara. Berteologi itu panggilan yang kudus, dan setiap orang Kristen harus berteologi. Tapi doktrin tidak melampaui relasional dengan Allah, hubungan dengan Allah secara konkret itu melampaui doktrin. Atau paling tidak harus memiliki keseimbangan atau pengalaman yang memadai, supaya doktrin tidak menjadi kebanggaan, olah nalar yang membuat seseorang merasa sudah selamat. Saya beritahu satu hal, ini penting sekali. Tolong saudara catat ini. Ketika kekristenan mengalami aniaya, itu dari tahun ke tahun selama bukan saja puluhan, tapi ratusan tahun. Kekristenan itu menjadi murni, saudara, murni sekali. Ya, di mana orang Kristen menderita, di situ orang Kristen berhenti berbuat dosa. Kata Alkitab. Saudara, gereja dipisahkan dari dunia. Yang pertama, gereja dipisahkan dari Yudaism, agama Yahudi. Gereja mula-mula itu gereja yang bersama-sama orang Yahudi datang ke bait Allah. Ya, mereka bersama-sama mengadakan kebaktian atau semacam seremonial di bait Allah. Saudara pasti membaca di Alkitab bagaimana Petrus Yohanes menyembuhkan orang di pintu Elok. Karena mereka pada jam-jam tertentu, ya, orang Yahudi itu ada jam-jam tertentu sembahyang kepada Elohim Yahweh. Dan itu sudah ada ratusan tahun sebelum ada agama Kristen dan sebelum ada agama Islam. Orang Yahudi itu sudah punya kebiasaan berdoa pada jam-jam tertentu, berkiblat ke Yerusalem. Jadi sebelum ada agama Kristen dan sebelum ada agama Islam, orang Yahudi sudah memiliki jam-jam doa khusus berkiblat ke Yerusalem. Dan orang-orang Kristen mula-mula itu masih ikut pola itu. Memang tidak jelas isinya, tapi yang jelas orang Kristen selain percaya Yesus juga masih seakan-akan mazhab atau sekte atau aliran dari agama Yahudi. Akhirnya saudara terjadi penganiayaan. Ini zamannya Stefanus yang dilempari batu sampai mati di Kisah Rasul pasal 9. Nah, terjadi pemisahan, kekristenan dipisahkan dari agama Yahudi supaya jangan ada unsur agama, supaya jangan ada unsur agama, dipisahkan. Dan orang Kristen mengalami aniaya yang hebat dari penguasa pemimpin agama Yahudi. Tetapi tidak lama kemudian yang lebih dahsyat, aniaya dari kekaisaran Roma itu lebih dahsyat, persekusi yang lebih dahsyat. Karena orang Kristen meyakini bahwa Tuhan mereka, ya, yang mereka sebut sebagai Kristus, Yesus Kristus, ya, itu akan datang, yang mereka panggil Kurios. Mereka akan datang membangun kerajaan, dan itu diyakini orang Kristen itu. Padahal gelar itu gelar yang disandang oleh Alexander the Great, musuh bebuyutan orang-orang Eropa, termasuk orang-orang Roma, ya, saudaraku, orang-orang Itali, ya. Jadi ini bisa membahayakan di mata orang-orang Roma, di mata kekaisaran Roma. Kekristenan ini bisa bahaya karena punya
kurios sendiri, punya tuan sendiri. Lagi pula mereka menolak untuk melakukan ritual pemujaan kepada kaisar. Maka kekaisaran Roma berusaha untuk memunahkan orang Kristen, memunahkan. Di sini kekristenan dipisahkan dari dunia. Saudara tahu di balik ini ada rencana Allah yang luar biasa. Apa? Memurnikan gereja dari unsur agamawi dan unsur duniawi, sekulerisme. Dipisahkan. Ada berkat di balik penganiayaan ini. Ada berkat. Supaya tidak ada unsur agamawi dan unsur kekafiran dari filosofi duniawi. Ini sejajar paralel dengan bangsa Israel yang harus keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan. Kemudian mereka tidak boleh membiarkan ada bangsa Kanaan yang masih hidup. Mereka harus punahkan, mereka harus habisi, karena memang kejahatan bangsa Kanaan waktu itu sudah sampai ke hadapan Allah dan mereka sudah waktunya dihukum. Pemusnahan, pemunahan ya, bangsa Kanaan itu dimaksudkan agar unsur-unsur kekafiran dari agama-agama dan cara hidup orang-orang Kanaan tidak masuk ke dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka harus murni menjadi bangsa pilihan Allah yang hidup menurut Taurat. Jadi tidak boleh ada unsur kekafiran, saudaraku. Nah, kita pun juga mau dibersihkan dari unsur dosa. Dosa di dalam diri kita ini, saudara. Hasrat-hasrat dosa, ini sinful nature, kodrat dosa kita. Ya. Dan juga dibersihkan dari unsur-unsur kekafiran duniawi. Percintaan dunia. Kekhawatiran dunia. Yang dalam bahasa Yunani dikatakan perimenais biotikais, ya. Ada percintaan dunia, ada nafsu yang menyesatkan. Itulah sebabnya ada gereja, itulah sebabnya ada penggembalaan, itulah sebabnya ada pemberitaan firman, itulah sebabnya ada seminar-seminar seperti ini yang membuat saudara harus keluar dari dunia untuk mengenakan cara hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Banyak saudara yang hari ini sebenarnya masih ada di dunia. Dipisahkan dari dunia bukan berarti secara lahiriah kita meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Lalu kita menyendiri di tempat-tempat sepi, di tengah hutan, di dalam gua, atau di biara-biara. Bukan. Cara berpikir kita yang harus diubah, hasrat-hasrat kita yang harus diubah. Di sini persoalannya, saudaraku. Jadi bukan lahiriah, tapi di batin kita ini yang harus diubah. Dan kita harus benar-benar berkomitmen, bertekad untuk itu. Kalau tidak bisa, saudara. Nggak bisa, biar saya pendeta juga nggak bisa. Nah, kembali ke tadi saya katakan mengenai doktrin. Kekristenan ketika mengalami masa aniaya, mereka bisa menyelenggarakan kekristenan dengan baik. Sehingga orang-orang percaya ini, saudara, bisa disebut, dipanggil, mendapat julukan Kristen oleh masyarakat karena seperti Kristus. Mereka tidak memiliki sekolah teologi. Mereka tidak memiliki perpustakaan-perpustakaan. Mereka tidak memiliki kebaktian-kebaktian, ruang-ruang ibadah, tidak memiliki dana untuk menjalankan operasional kegiatan keagamaan. Mereka tidak punya apa-apa.
Tapi mereka punya Tuhan Yesus yang dikenakan dalam hidup mereka. Mereka terpisah dari hidup agamawi, terpisah dari keduniawian, terpisah dari hidup keagamaan. Agama itu kan punya tempat ibadah, punya seremonial dan segala atributnya. Mereka tidak punya. Seperti hari ini COVID-19, orang tidak ke gereja, orang tidak mengikuti kebaktian, tidak memiliki liturgi. Tapi Kristen yang sejati bukan ditandai dengan kebaktian, saudara. Saya tidak mengatakan kebaktian tidak penting. Kekristenan yang sejati itu perilaku. Nah, setelah kekristenan mendapat angin baru, ya, terutama sejak Edik Milan atau Maklumat Milan tahun 313, di mana kaisar Roma mulai ramah terhadap orang Kristen, dan terus itu berlanjut, saudara. Di tahun 325 ada konsili di Nisea. Tahun 380 Masehi Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh Roma. Kekristenan malah jadi melempem, ambruk, merosot. Yang dipercakapkan itu doktrin saja. Jadi perdebatan yang membuahkan percideraan-percideraan. Ini dirumuskan dengan kata-kata sehingga tidak ada lagi kehidupan Kristen yang benar. Yang ada doktrin. Yang ada doktrin. Saya tidak katakan doktrin tidak penting, saudara. Tadi sudah saya katakan berteologia itu panggilan. Ketika para uskup, para pemimpin-pemimpin roh, pemimpin Kristen, rohaniwan Kristen yang tadinya hanya pakai baju kulit, ya, kulit binatang, ya, kebaktian bisa sembunyi-sembunyi di gua-gua, sekarang pakai sutra dengan berbagai aksesoris yang agung dengan gedung-gedung mewah. Ambruk kekristenan. Kehidupan Kristen yang harus dijalani diganti dengan rumusan-rumusan doktrin, format-format doktrin. Sampai hari ini Martin Luther, Zwingli, Melanchthon, Calvin, dan tokoh-tokoh reformasi memprotes keadaan gereja pada waktu itu yang dianggap keluar dari rel kebenaran. Tapi apakah gerakan itu sudah final, sempurna? Nyatanya hari ini Eropa bangkrut. Berarti harus mesti berkembang terus. Jangan hanya meluruskan pandangan dengan dalil-dalil yang diproklamirkan, dicanangkan, saudaraku. Tetapi kehidupan Kristen yang harus dijalani, bukan hanya dalil-dalil. Maka saudara, kalau melihat orang-orang yang arogan dalam doktrin, seakan-akan kalau doktrinnya sudah benar, ya, dia sudah memiliki keselamatan yang sejati. Memang satu pihak ada orang-orang yang tidak pernah mau belajar doktrin, sangat mistisis, ngeroh dalam bahasa kita hari ini, punya pengalaman-pengalaman konkret dengan Allah di dalam kesaksian-kesaksian mereka, tetapi Allah yang diajarkan mereka sering tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nanti jatuhnya pada arogansi, kesombongan rohani juga, saudara, materialisme, pengkultusan, ini. Tapi satu pihak kita melihat orang-orang yang cakap berbahasa Ibrani, cakap berbahasa Yunani, orang-orang Kristen yang memiliki kemampuan melihat latar belakang Alkitab, ya, transmisi linguistik dan lain sebagainya dalam berteologi, tetapi lifeless, tidak ada kehidupan. Maaf ya, seperti robot, khotbah tapi tidak menghidupkan, mengisi pikiran tapi tidak menyentuh hati, tidak mengubah. Ini gereja-gereja yang memang memiliki umur tua, tapi jemaatnya hanya memiliki nuansa keberagamaan.
Nah sekarang muncul gereja-gereja baru yang spontan, yang kelihatan energik. Kelompok anggota dari gereja-gereja yang sudah establis selama ini jemaatnya banyak pindah. Apakah dibaharui? Masuk ke kelompok mistisis. Kadang-kadang mereka sebagian menganut teologi kemakmuran, hypergrace dan sejenisnya. Tetapi yang masih berbangga dengan doktrin tidak sadar bahwa jemaatnya itu banyak sudah pindah. Dan kalau tidak pindah pun juga jemaat yang lifeless, yang nggak ada kehidupan. Hidup dalam kewajaran anak dunia. Perjuangan ini tidak bisa disistematikan, nggak bisa dirumuskan dengan kata-kata. Orang-orang Kristen abad mula-mula itu dipisahkan dari hidup keberagamaan Yahudi, ya, dipisahkan dari unsur agamawi dan dipisahkan dari unsur agamawi dan dipisahkan dari unsur sekulerisme, saudaraku, ya. Sehingga orang-orang Kristen waktu itu tidak bisa memasuki area beragama, tapi juga tidak bisa memasuki dunia, terkungkung, terkubur di dalam kekristenan yang dipandang orang seperti agama gelandangan, tidak punya rumah ibadah, tidak punya pemimpin-pemimpin, tidak punya organisasi, tidak ada anggaran dasar, tidak ada anggaran rumah tangga, tidak ada gedung, dan tidak ada atribut keagamaan. Tapi Kristennya dikenakan. Mereka dipisahkan dari dunia. Situasi hidup orang Kristen pada zaman itu adalah situasi di mana mereka tidak dapat menikmati kesenangan dunia sama sekali. Dan ini menjadi model peta kekristenan yang sejati. Mereka tidak berharap bisa menikmati dunia ini. Dan Paulus juga menulis dalam suratnya, dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3, kamu sudah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu Kristen yang sejati. Nah sekarang ini kita tidak mengalami aniaya, kita bisa membangun yang namanya agama Kristen maksudnya. Kita bisa berdampingan dengan dunia dan dunia tidak tertutup. Kalau kita tidak meninggalkan dunia dari sikap hati yang benar, kita binasa, saudaraku. Kita tewas. Dan kalau jujur hari ini, sedikit sekali atau hampir tidak ada orang Kristen yang sejati, saudara. Benar. Kalau saya lihat hidup saya sendiri, waktu masih belum mengerti kebenaran seperti hari ini, seperti tahun-tahun belakangan ini, wah, hidup seorang pendeta seperti itu bagaimana bisa mengangkat orang lain terpisah dari dunia? Nggak bisa, tidak bisa. Nah, puji Tuhan kita mulai sadar, saudaraku. Lalu kita mau ikut Tuhan Yesus, saudaraku. Kita baru sadar sekarang, kita baru mau ikut Tuhan Yesus. Baru sekarang kita sadar. Maka saya mengajak saudara, ayolah kita bertobat. Kita tinggalkan dunia ini. Nah masalahnya kemudian apa itu meninggalkan dunia? Saudara harus terus mengikuti di sesi berikutnya. Saya akan bicara bagaimana kita meninggalkan dunia.